Ya, udah ya. Udah, Ya, baik. Hari ini kita akan melaksanakan uji kompre. ya. Bu, RA-nya apa itu? Eh, Singkatan apa RA itu? Tia Andriani, Raden Pak. Ajeng Roro ya? Bukan. Tia Apa? Andriani. Oh, ya, Bu Trisnawati. Ya, Sebenarnya uji kompre ini kan lebih kepada pendalaman, pemantapan, gitu. ya. Lalu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tuntutan ya sebagai guru. Maka setiap guru ketika mengajar itu pasti harus tahu tentang teori-teori pembelajarannya. Coba Ibu, saya minta disebutkan teori pembelajaran itu apa saja. Coba. Teori pembelajaran modern seperti teori kognitif, teori konstruktivisme, kayak gitu, Pak. Hmm. Ya, Ya. ada lagi. Eh, Teori pembelajaran kontemporer yang meliputi seperti teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran kolaboratif, teori Hmm. pembelajaran berbasis masalah, kemudian teori pembelajaran berbasis proyek. Oke. Eh, Bisa nggak dicontohkan ketika Ibu akan mengajar, gitu? Misalnya, eh, ngajarnya apa ngajarnya? Eh, Ibu ngajarnya apa sekarang ini? saya mengajarnya PAI, LPAI tentang apa? tentang Quran Surat Atin. Ya, oke. Misalnya, Ibu mau mengajarkan surat At-Tin. Lalu, Ya. eh, misalnya dengan teori tadi, eh, apa namanya, teori yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, apa? Yang dipakai teori apa? Misalnya humanisme atau humanistik ya, teori humanistik itu gimana? Humanistik itu pendekatan kepada siswa, misalnya dengan cara eh, Ya, kan memanusiakan manusia berarti kan berangkat dari apa yang menjadi kemampuannya dia, lalu apa menjadi kesukaannya dia. Bahwa ya tidak ada, eh, belajar itu ada unsur paksaan, tapi bagaimana membangkitkan ya rasa ingin tahu menguasai, rasa ingin bisa, rasa ingin apa, memahami apa yang dipelajari dan seterusnya kan. ya Jadi lebih kepada memanusiakan manusia dengan fitrahnya. Jadi mestinya kan ketika belajar bagaimana menguasai ilmu yang dipelajari kan itu. Tapi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur eh, penekanan gitu, nggak ada. Baik, lalu dalam model-model pembelajaran Bu, yang biasa dipraktekkan model apa? model seperti PBL, Pak, Ya, PBL itu apa? problem based learning. Ya, coba pengertiannya apa problem based learning itu? Eh, karakteristik karakteristik siswa, eh, Saya lupa. ini, Pak. Iya kan? Namanya, Karakteristik siswa fokus pada masalah. ya iya, penyelesaian masalah. Berarti kan bagaimana melibatkan anak peserta didik ya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak Siswa. terkait pembelajaran materi tertentu misalnya apa. Jadi artinya ketika
anak itu menghadapi masalah, kalau sudah pernah dilatih bagaimana memecahkan masalah, nah itu kan otomatis Ya. ada pengalaman itu. Ada lagi project based learning, itu gimana bedanya? Bedanya project eh, project based learning itu bedanya sama PBL itu siswa diajak untuk apa bisa menghasilkan sesuatu kayak gitu Pak. Ya, ya lebih bahwa PJBL itu kan lebih pada tugas toh. Berarti ada bukti-bukti konkret yang Iya, bisa dilakukan atau dibuat oleh anak. Misalnya berkaitan dengan bagaimana mendesain, menggambar apa-apa gitu ya, ya. menggambarkan dengan ya silakan sesuai dengan temanya itu. Baik, kemudian Ibu juga melakukan evaluasi atau asesmen. Asesmen yang dilakukan itu eh, me, apa, meliputi apa saja. Asesmen seperti penilaian individu, penilaian kelompok, sosial, keterampilan, kayak gitu, Pak. Iya, apa saja lagi? Ya, itu. Iya, ada tentang instrumennya kan macam-macam. Tapi maksudnya asesmen itu dilakukan Ya, ya, instrumen berupa ada yang rubrik. berkaitan dengan setelah materi selesai. Ya, biasanya dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Sinyalnya, Pak. Nah, iya makanya. Sinyalnya. Oke, baik. Tadi kan berkaitan dengan asesmen. Ya, Itu asesmen yang dilakukan levelnya apa? level apa ya? Kan ada lot, ada hot. Yang Hot. mana itu? Ya, Hah? ya. Yang Eh, hot itu apa coba? seperti pertanyaan-pertanyaan yang eh, seputar Ya, kan hot itu kan C456. Jadi menganalisis, evaluasi, menciptakan itu ya. ya. Baik, sekarang praktek pembelajaran Bu, silakan. Waktunya maksimal 10 menit. Itu Hmm, mau dengan apa? Dengan PBL atau PJBL? PBL, Pak. Boleh Hah? PBL. Ya, silakan. PPT-nya boleh di itu, Pak, di-share. Hah? Ya PPT. silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Iya, pagi, Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, eh, eh, pada hadir semua hari ini. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oh, terima kasih. Oh, selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Yang bertujuannya
Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama membaca Quran surat Atin dengan tartil. Yang kedua mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang ketiga menulis Quran surat Atin dengan baik. Yang keempat menghafal Quran surat Atin dengan lancar. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya, anak-anak, apakah hari ini sudah mengaji? Ya, sudah, Bu. Oh, terima kasih. Ini kita harus membiasakan belajar mengaji dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mengaji kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah yang artinya orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi, taat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi, belajar membaca Al-Quran itu walaupun kita masih terbata-bata akan mendapatkan dua pahala baginya. Jadi dua kali lipat bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya mari kita membaca Quran surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu anak-anak Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang ayat yang ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itu anak-anak arti dari Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, selanjutnya cara membaca Al-Quran itu harus dengan eh, tartil, yaitu dengan bacaan menggunakan tajwid. Contoh di sini, contoh potongan ayat surat At-Tin di bawah ini yaitu bacaannya lakod. Lakod itu cara membacanya memantul atau disebut dengan kolkolah. Yang kedua, kholakna. Cara membacanya sama yaitu kolkolah. Kemudian al-insan. Al-insan itu cara membacanya itu samar atau mendengung atau juga disebut dengan ihfa. Selanjutnya, ajrun. Ajrun itu cara membacanya memantul atau disebut kolkolah. Yang terakhir, ajrun goiru mamnun. Yaitu, nah, kemudian di sini tadi ada jika terdapat tanwin, tasdid atau kasrotain dan domatain bertemu dengan huruf-huruf tertentu maka dibaca dengan Oke, Bu, coba kegiatan penutupnya gimana? eh, Kegiatan penutupnya? ya, kegiatan penutupnya
Mari anak-anak kita mengerjakan soal berikut, yaitu kalian coba cari eh, bacaan yang dibaca izhar dalam kalimatnya apa, contoh bacaannya, nama ifa, idgham biguna, idgham bilaguna, yang terakhir iklab. Oke, cukup. Pak, kesimpulannya kita bisa menerapkan tajwid dalam pembacaan Al-Quran anak-anak supaya bisa menerapkannya dengan baik dan benar dalam pembacaan Al-Quran setiap hari. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan BTQ-nya, Bu. Iya. Eh, coba Al-Qur'annya dibuka. Al-Qur'an. Ya, Al-Baqarah ayat 5. Apa Pak? Baca Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah ayat 5. Ta'ud, ta'ud, ta'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Istaiz billah, ta'ud, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul Enggak azim. terus dulu, oh, belum di stop. Oh. Lanjut, nanti kalau saya udah bilang selesai. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن Ya, cukup. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ya, cukup, cukup. Sadaqallah. Sadaqallah. صدق الله العظيم. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu dimulai ta'awud, itu perintah Al-Qur'an. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lalu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah rampung ayat, Shadaqallahul azim gitu ya. Itu Iya, Pak. dibiasakan. Pokoknya Iya. setiap kali baca ayat Al-Qur'an, A'udzubillah dulu, Bismillah, baca ayat, lalu rampung, Shadaqallahul azim. Iya. Baik, sekarang nulis, Bu. Baik. Siapin alatnya. Dah, Pak. Ya, Siap. ditulis Al-Kausar inna a'tayna. Al-Kausar apa, Pak? Iya, inna a'tayna Al-Kausar itu loh. Al-Kausar, surat Al-Kausar inna a'tayna Al-Kausar. Oh,
Coba Bu, udah usah lama sekali. Iya, Terus lebih. gitu kok. Belum beres, Pak. Hah? Belum beres. Ya seadanya coba lihat. Ditunjukkan. Ah, ya tulisannya. Ya ya, oke oke oke. Lumayan tulisannya. Cuma nanti berlatih nulis lagi ya. Ya, Pak. Baik, saya kira untuk ujian kompre cukup, Bu Trisnawati. Ya, Pak, Tolong terima dihubungi kasih. yang ketiga siapa tadi? Pak Pak Denden. Denden. Pak Ya, coba Denden. dihubungi dulu. Ya, bentar, Pak. Rekodnya dimatikan dulu, Bu. Oh iya, Pak masuk. Masuk Zoom, Pak.